Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Reza, NIM B13122029. Kali ini saya akan membawakan video tugas perilaku keorganisasian yang berjudul pentingnya organisasi di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa definisi organisasi perusahaan? Definisi sekelompok orang yang bekerja sama secara sadar dan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja dan hierarki wewenang. Yang berikutnya adalah struktur dan koordinasi. Tujuan utamanya yaitu memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa mereka melapor. Poin kuncinya adalah pembagian kerja, mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, atau berdasarkan divisi. Yang ketiga adalah hierarki dan garis komando, menetapkan alur wewenang dan tanggung jawab dari CEO ke staf. Dan yang ketiga, mekanisme koordinasi, menciptakan prosedur, rapat laporan, sistem komunikasi untuk menyelaraskan upaya antar unit. Pentingnya organisasi, menetapkan visi dan misi sasaran, memastikan semua individu dan departemen bergerak ke arah yang sama. Organisasi yang baik memiliki orientasi yang jelas. Yang kedua adalah spesialisasi, membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil sesuai keahlian, asas spesialisasi. Koordinasi, menghubungkan dan menyelaraskan berbagai unit bagian agar bekerja harmonis. Yang ketiga, pengorganisasian yang tepat dapat membantu memaksimalkan kinerja sumber daya manusia, serta mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara atasan dan karyawan, serta memudahkan pengawasan. Dan yang keempat, organisasi yang terstruktur membantu manajemen dalam staffing, perekrutan, penempatan, dan pengembangan karyawan sesuai kualifikasi, pengalokasian sumber daya keuangan, dan teknis secara efisien. Yang berikutnya adalah tipe struktur organisasi. Tujuannya memberikan gambaran visual tentang bagaimana organisasi itu disusun. Fungsional yaitu berdasarkan spesialisasi produksi, pemasaran, keuangan, efisiensi tinggi. Yang ketiga, divisional berdasarkan produk, wilayah atau pelanggan agar lebih fleksibel. Yang ketiga, matriks gabungan antara fungsional dan proyek atau produk. Karyawan memiliki dua atasan, kompleks, cocok untuk proyek besar. Tantangan, pentingnya mengakui bahwa tidak ada organisasi yang sempurna atau berjalan lancar terus-menerus. Yang terjadi biasanya untuk tantangan umum yaitu silo efek, kurangnya komunikasi antar departemen. Dan dua, birokrasi, proses yang terlalu lambat dan kaku. Dan yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Karyawan enggan menerima struktur atau proses baru. Kesimpulannya adalah peran organisasi dalam sebuah perusahaan sangatlah fundamental dan melampaui sekedar struktur. Ia adalah jantung yang memompa vitalitas ke seluruh operasi. Poin utama yang perlu diingat adalah pencapaian tujuan strategis. Organisasi adalah mekanisme yang menerjemahkan visi dan misi perusahaan menjadi tindakan koordinasi. Tanpa struktur yang tepat, tujuan strategis akan sulit dicapai. Yang berikutnya, adaptasi dan inovasi. Struktur yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan mendorong komunikasi lintas fungsi yang esensial untuk inovasi. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Organisasi menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan karir, pelatihan, dan retensi talenta, memastikan perusahaan memiliki SDM yang kompeten di masa depan.